Bismillahirrohmanirrohim, sebelum menyimak videonya jangan lupa like dan subscribe supaya channelnya semakin berkembang. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagian 2. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam selamat dari pembakaran, maka beliau berdakwah kepada raja negeri tersebut Babil, yaitu Namrud. Debat antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Namrud, raja yang mengaku Tuhan. Dahulu raja dunia bagian timur dan barat ada 2 orang mukmin, dan yang 2 orang lagi, kafir. 2 orang raja yang mukmin adalah Raja Zulkarnain dan Sulaiman, sedangkan 2 raja yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanashyr. Di antara 2 raja kafir tersebut, yang didebat oleh Ibrahim alaihi salam adalah Namrud, seorang raja Babil. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa ia berkuasa ketika itu selama 400 tahun. Berikut ini kisahnya dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan? Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat, lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 258. Pada ayat di atas Namrud meminta Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan bukti keberadaan Allah Ta'ala, maka Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, Tuhanku adalah yang mampu menghidupkan dan mematikan, yakni bukti keberadaan Allah Ta'ala adalah adanya sesuatu dan hilangnya sesuatu setelah adanya, karena sudah pasti setiap yang ada pasti ada yang mengadakannya, dialah Allah Ta'ala Tuhan alam semesta. Namrud pun menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksud menghidupkan adalah dengan membiarkan hidup atau tidak jadi dibunuh orang yang harus dibunuh. Sedangkan maksudnya bisa mematikan adalah dengan membunuh seseorang. Kata-kata ini sebenarnya dia ucapkan hanya untuk membantah Nabi Ibrahim alaihi salam dan untuk membenarkan dakwaannya, mengaku Tuhan, padahal jawaban ini sangat lemah sekali. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah yang menerbitkan matahari dari timur maka terbitkanlah dari barat. Ketika itu diamlah si takhut ini dan tidak bisa menjawab apa-apa. Hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Untuk selanjutnya Nabi Ibrahim alaihi salam memutuskan berhijrah dari negeri tersebut, melihat karena tidak ada yang beriman selain istrinya Sarah dan putra saudaranya, yaitu Lut alaihi salam, maka ia pun berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain hingga sampai di Palestina. Di sanalah beliau tinggal beberapa lama, beribadah kepada Allah dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Setelah berlalu beberapa tahun, maka negeri tersebut ditimpa kemarau panjang, hingga mendesak Nabi Ibrahim alaihi salam untuk hijrah ke Mesir. Ketika itu, di Mesir ada seorang raja yang kejam namun suka kepada wanita. Ia memiliki beberapa pembantu yang membantunya untuk memperoleh apa yang ia inginkan. Para pembantunya berdiri di pinggiran negeri untuk memberitahukan kepada raja wanita-wanita cantik yang datang ke Mesir. Saat mereka melihat Sarah, di mana ia adalah wanita yang sangat cantik, maka mereka menyampaikan kepada raja dan memberitahukan kepadanya bahwa bersamanya ada seorang laki-laki, maka raja pun mengeluarkan perintahnya untuk membawa laki-laki itu. Tidak beberapa lama, beberapa tentara datang dan membawa Nabi Ibrahim alaihi salam kepada raja. Ketika tiba di hadapannya, maka raja bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam tentang wanita yang bersamanya, lalu Nabi Ibrahim menjawab, ia adalah saudarinya. Rajanya berkata, bawalah ia ke hadapanku. Maka Nabi Ibrahim pergi menemui Sarah dan memberitahukan kepadanya apa yang disampaikannya kepada raja dan perkataannya, bahwa Sarah adalah saudarinya. Lalu Sarah pun pergi ke istana. Ketika raja melihatnya, maka raja terpesona melihat kecantikannya dan langsung berdiri menghampirinya,
Tetapi Sarah berkata, "Saya ingin salat dan berwudu dahulu." Maka raja pun mengizinkannya. Lalu Sarah berwudu dan salat. Setelah itu ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan kepada Rasul-Mu, dan aku menjaga kehormatanku selain kepada suamiku, maka janganlah Engkau berikan kekuasaan kepada orang kafir ini." Maka Allah mengabulkan permohonannya, menjaganya dan memeliharanya. Sehingga setiap kali raja ingin memegangnya, maka tangannya tergenggam atau tercekik, hingga raja pun meminta Sarah agar berdoa kepada Allah agar tangannya terbuka dan raja tidak akan menimpakan bahaya apa-apa kepadanya. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Saat raja mengetahui bahwa ia ternyata tidak berkuasa kepadanya, maka raja memanggil sebagian pembantunya dan berkata kepada mereka, "Kalian tidak membawaku seorang manusia, bahkan membawa kepadaku seorang setan." Lalu ia memerintahkan para pembantunya untuk memberikan Hajar kepadanya untuk menjadi pelayannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Bukhari. Maka Sarah pun kembali kepada suaminya tanpa diganggu sedikit pun oleh raja. Lalu Sarah mendapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan salat. Saat Sarah sampai, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melihatnya dan bertanya kepadanya tentang hal yang terjadi. Sarah pun menjelaskan bahwa Allah menolak tipu daya raja itu kepadanya dan memberikan kepadanya seorang budak bernama Hajar untuk melayaninya. Setelah beberapa lama, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan, putra saudaranya, yaitu Lut alaihissalam meminta izin kepadanya untuk pergi ke negeri Sadum untuk mengajak penduduknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan keji yang selama ini mereka lakukan. Maka Nabi Ibrahim memberinya sebagian binatang ternak dan harta, dan ia melanjutkan perjalanannya bersama keluarganya ke Palestina hingga tiba di sana. Dan di sana Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal beberapa lama. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar ditunjukkan bagaimana dia menghidupkan orang yang mati. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar dia memperlihatkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan orang-orang yang telah mati. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkan di atas setiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu, beliau menyembelih 4 ekor burung dan meletakkan bagian-bagian badannya di atas beberapa bukit. Lalu beliau kembali ke tempat semula sambil berdiri menghadap ke arah bukit dan memanggil burung-burung yang telah disembelih dan dipisah-pisah badannya itu. Tiba-tiba burung itu hidup kembali dan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Ismail. Sarah adalah istri Nabi Ibrahim yang mandul. Ia mengetahui keadaan suaminya yang merindukan keturunan yang baik. Maka Sarah memberikan pembantunya Hajar agar dinikahinya dengan harapan Allah mengaruniakan daripadanya keturunan yang saleh. Maka Nabi Ibrahim menikahi Hajar dan lahirlah daripadanya Nabi Ismail, sehingga Nabi Ibrahim sangat berbahagia sekali karena telah lama menunggu kedatangannya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan anaknya, Nabi Ismail ke Mekah. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkannya sambil berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat,
maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Surat Ibrahim, ayat 37. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke istrinya, yaitu Sarah. Tamu Nabi Ibrahim yang terdiri dari para malaikat. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu yang terdiri dari para malaikat dalam bentuk manusia, maka Nabi Ibrahim segera berdiri dan menyembelih untuk mereka seekor anak sapi yang gemuk lalu memanggangnya, kemudian menghidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan, karena para malaikat tidak makan dan minum. Ketika itulah, para malaikat memberitahukan bahwa mereka bukan manusia, bahkan sebagai malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada penduduk Sadum, karena mereka tidak mengikuti ajakan nabi mereka, yaitu Lut, alaihissalam. Para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran anaknya dari istrinya Sarah, yaitu Ishak. Padahal Sarah seorang yang mandul dan sudah tua, sedangkan suaminya juga sudah tua. Lalu para malaikat memberitahukan bahwa yang demikian adalah ketetapan Allah. Para malaikat berkata, para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya, dicurahkan atas kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Surat Hud, ayat 73. Kisah penyembelihan Nabi Ismail. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya, lalu beliau memberitahukan mimpinya itu kepada anaknya. Hal ini merupakan ujian Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Meskipun ujian ini begitu berat, namun Nabi Ismail siap memikulnya karena taat kepada Allah, dan saat masing-masing bersiap-siap menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga sudah membaringkan Nabi Ismail dan telah mengambil pisau untuk menyembelihnya. Tetapi saat hendak menyembelihnya, angin segar pun datang, malaikat Jibril datang membawa kambing yang besar untuk menebus Nabi Ismail. Untuk selanjutnya, peristiwa itu dijadikan sandaran dalam pensyariatan kurban pada hari raya Idul Adha. Kunjungan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Mekah untuk melihat kondisi Hajar dan anaknya, Ismail. Dalam salah satu kunjungan, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta anaknya membantunya dalam meninggikan pondasi Baitullah yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk dibangunkan, lalu Nabi Ismail setuju. Keduanya pun mengangkut batu sehingga selesailah pembangunannya. Setelah selesai, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menerima amal mereka berdua. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Surat Al-Baqarah, ayat 127-128. Maka Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dia memberikan berkah kepada Ka'bah dan menjadikannya kiblat bagi kaum muslim di setiap tempat dan setiap waktu. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ajaran yang lurus dan syariat yang mulia, di mana kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikutinya. Dia berfirman, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surat Ali Imran, ayat 95. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Miraj, maka Nabi Muhammad SAW menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh dengan menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur yang seharinya dimasuki oleh 70.000 malaikat untuk beribadah dan bertawaf di situ. Setelah itu mereka keluar dan tidak kembali lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Nabi Ibrahim dan menjadikannya sebagai kekasihnya. Quran Surat An-Nisa, ayat 125. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat, muttafaq alaih.
Saat itu, manusia dalam keadaan telanjang, lalu Nabi Ibrahim, alaihissalam diberi pakaian sebagai penghormatan kepadanya. Setelah itu para nabi setelahnya dan manusia setelahnya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Ibrahim, alaihissalam, dia berfirman. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, lagi, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu, Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Surah An-Nahl, ayat 120-123. Allah subhanahu wa ta'ala juga melebihkan beliau di dunia dan di akhirat, dia menjadikan para nabi dari keturunannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 27. Beliau termasuk para Rasul Ulul Azmi, bahkan beliau adalah Rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita diperintahkan bersalawat kepadanya dalam tasyahud. Selesai. Dengan pertolongan Allah dan taufiknya, wa shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Mara Aji. Al-Quranul Karim. Mausu'ah Al-Usra Al-Muslimah, dari situs www.islam.aljayas.net. Sahih Qasashil Anbi. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Jangan lupa share, like, dan subscribe, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang tahu kisah-kisah Nabi dan Rasul, dan kisah-kisah Muslim lainnya.